Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Pilihan Pas Kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube, alhamdulillah di kesempatan hari ini dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi hari Senin 23 Jumadal Ula 1446 Hijriah atau 25 November 2024. Dan kita bersama dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentu untuk Anda nanti dapat bergabung bersama kami di telepon 0271638123 atau di SMS WA 0811-081-393-809.000. Insya Allah hingga nanti jam 9 pagi. Maksud kami jam 10 ya, jam 10. Dan pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah telah hadir narasumber bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Beliau langsung dari Pondok Pesantren MTA ya, telah hadir di studio. Ada beliau Ustadz Nurholis Majid Esfil MPD ya. Beliau adalah Direktur KMI Pondok Pesantren MTA. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah. Di tengah-tengah kesibukannya ini, Ustaz. Barangkali ada jadwal mengajar atau ada agenda ya di Ponpes begitu, menyempatkan waktu 1 jam untuk berdialog, wawancara tentang Ponpes MTA begitu ya. Nah, kaitannya dengan ini adalah masa-masa PBBDB ya, kalau bahasanya di sekolah itu PBDB ya. Nah, penerimaan santri baru kalau di Ponpes gitu ya, menjadi santri untuk membangun negeri, tema yang kita ambil nih, Ustadz Nurholis. Yang pertama berkaitan dengan Ponpes ini kan terhitung baru ya, belum ada lulusan ya. Kalau di programnya 6 tahun ini mungkin tahun pertama bisa saja ya, tahun pertama nanti ini. Tahun ini alumni perdana nanti begitu. Barangkali awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu tentang bagaimana Ponpes MTA sih, profil sejarah gitu ya tentang Ponpes MTA. Bagaimana Ustaz? Moga. Baik, Pondok Pesantren MTA di waktu itu ada groundbreaking ya tahun 2017 oleh Presiden Indonesia saat itu, Insinyur Joko Widodo. Ya. Nah, kemudian juga disampaikan saat groundbreaking itu bahwa Pondok Pesantren MTA itu merupakan salah satu visi besar Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan kami menyambut kondisi itu, menyiapkan bahwa alumni Pondok Pesantren MTA kami siapkan menjadi kader-kader umat, menjadi pendakwah umat, khususnya di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Mereka kelak akan menjadi mungdirul qaum, pencerah umat, untuk meneruskan perjuangan kakek-kakek mereka, bapak-bapak mereka di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dalam berdakwah Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira seperti itu. Dan ini sejak tahun 2017 berarti ya? 2017 groundbreaking, kemudian kita mulai kemudian dilanjutkan pembangunan dan sebagainya. Kita mulai menerima santri itu 2019. Oh, 2019, selang 2 tahun ya dalam masa pembangunan begitu. Betul. 2019 kita waktu itu menerima sekitar 130-an santri ya waktu itu. Kemudian terus berikutnya sampai sekarang total santri sekitar 1068 santri. 1068. Dan setiap angkatan bervariasi jumlahnya? Bervariasi. Tetapi rata-rata di 4 tahun belakang ini sekitar 220-an santri. Menyesuaikan kapasitas. Kemudian dari tahun ke tahun tentu sebagai Ponpes baru gitu ya, sebagai Ponpes baru, sebagai program yang mungkin dicanangkan di dalamnya ini seperti apa sih Ustadz? Barangkali juga sebagai gambaran ya para pendengar semuanya, Ponpes MTA ini program yang dijalankan sebenarnya yang seperti apa begitu? Baik,
tadi dalam rangka menyiapkan generasi mungdirul qaum, generasi pencerah umat, generasi pendakwah umat, generasi pemimpin umat. Pondok Pesantren MTA dari awal menyelenggarakan program pendidikan Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi mulai tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 2018 tahun 2019. Jadi pertepatan MTA berdiri, Pondok Pesantren MTA berdiri, itu ada undang-undang tentang kepesantrenan. Jadi di Undang-Undang Kepesantrenan itu mengatur atau jadi Pondok Pesantren MTA itu dipayungi oleh undang-undang. Yang dari undang-undang itu ada namanya muadalah pengakuan. Jadi lulusan Pondok Pesantren MTA yang setingkat wusto atau bahkan ada yang ibtidaiyah. Jadi ada yang ibtidaiyah, kemudian ada yang wusto dan ada yang ulya. Wusto itu SMP, ulya itu SMA. Setara MAN itu ya kalau di agama. Kalau di agama di Kemenak MA Madrasah Aliyah. Lah di sini kami dan itu diakomodir di undang-undang. Itu ada namanya Satuan Pendidikan Muadalah. Satuan Pendidikan Muadalah itu yang ada dua, yang satu muallimin, yang satu salafiyah. Kalau salafiyah itu biasanya di pondok-pondok Nahdlatul Ulama itu, NU itu kan menyelenggarakan pendidikan. Lah mereka dengan kekhasannya membaca kitab kuning itu diakomodir oleh negara, diakui, ijazahnya disamakan dengan yang SMP ataupun SMA. Lah yang di sini yang SPM Muallimin, Satuan Pendidikan Muadalah Muallimin, itu seperti Gontor, KMI Gontor. Jadi di Gontor itu lulusan dari sana itu diakui oleh negara, disejajarkan dengan aliyah. Boleh melanjutkan ke perguruan tinggi di manapun di Indonesia. Jadi kalau nanti ditanyakan ijazahnya apa? Ijazahnya SPM, Satuan Pendidikan Muadalah yang muallimin. Nanti bisa melanjutkan pendidikan di Indonesia dimanapun. Bahkan karena di pondok SPM atau KMI seperti ini, kami mengajarkan di Rosa Islamiyah, yang mereka mampu membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab. Kemudian kitab-kitab dalam bahasa Arab itu mereka kuasai dengan baik, harapan kami seperti itu, sehingga mereka bisa melanjutkan studi ke Timur Tengah. Apalagi sesuai dengan canangan majelis bahwa sudah saatnya dakwah di majelis ini bukan hanya regional nasional tetapi mencoba ke global begitu. Lah ketika global maka tidak bisa dimungkiri bahwa bahasa Arab dan bahasa Inggris itu suatu keniscayaan. Mereka harus bisa bahasa Arab untuk bisa menguasai Kutubut Turos. Kutubut Turos itu kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama yang harus kita kuasai. Misalnya tafsir misalnya. Ya kita referensinya langsung merujuk kitab-kitab tafsir. Akidah nanti ke kitab-kitab akidah. Mereka anak-anak dari kita diharapkan mampu membaca itu. Dan ini sudah kami lakukan, ada namanya Fathul Kutub 2 kali di kelas 6 ini, dan anak-anak ya yang bagus ya insya Allah bisa gitu. Dalam pendidikan kan mesti ada yang bagus, ada yang tengah, ada yang kurang. Biasa gitu ya. Nah yang bagus insya Allah bisa, yang kurang ya kita dorong lagi. Kan bahasanya kalau di pondok itu memberikan kunci. Jadi kunci-kunci mereka tadi bisa secara nilai-nilai mereka punya bagaimana bersikap nanti di masyarakat sesuai Al-Quran dan As-Sunnah itu kan kunci. Kemudian kunci alatnya kami berikan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya juga, walaupun ini ya semuanya sedang proses berkembang. Terutama di bahasa Inggris ini masih menjadi PR untuk kami. Kalau nanti dakwahnya dakwah global begitu menginternasional, ini kan jadi penting gitu kan. Betul. Bagaimana berkomunikasi dengan orang luar tentu memakai bahasa Inggris, dan ini juga menjadi bagian yang penting juga tentunya. Artinya memang selama proses merencanakan adanya Ponpes 6 tahun yang lalu begitu ya. 6 tahun yang lalu ini sudah dipikirkan dengan matang, nanti programnya bagaimana, lulusannya seperti apa, targetnya juga seperti apa, memang sudah
pikirkan sejak awal gitu misalnya. Jadi ketika Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran itu mau mendirikan pondok itu kan survei ke beberapa pondok begitu. Akhirnya yang dipilih, dan ini tadi kami sampaikan adalah visi besar majelis begitu. Jadi kami itu ada awalnya dikirimkan 13 kader majelis ya ke pondok Ngontor sana setelah survei ke beberapa tempat. Jadi kemudian salah satunya ke Ngontor. Akhirnya dari tempat-tempat yang disurvei dari Zu'amaul Majlis, pimpinan-pimpinan pusat sana itu memutuskan ya kami dikirimkan ke Ngontor. Waktu itu ada dua angkatan. Angkatan pertama itu angkatan Ustadz Nur Khalid, Ustadz Suprapto itu angkatan pertama. Kemudian angkatan kedua kami, saya Ustadz Suminto itu angkatan kedua. Nah kemudian waktu itu majelis belum punya gambaran mau dibawa ini kemana ini pondok gitu. Nah, kemudian baru tahun sebelum 2017 ya, Ustadz almarhum Ustadz Nurandes Ahmad Sukino, Allahumma firlahu warhamhu, itu punya ya azam lah, ini kenapa nggak segera dibuatkan pondok, kita buat pondok untuk majelis ini secara khusus ada yang menguasai bahasa Arab dengan baik begitu. Akhirnya didirikan pondok pesantren MTA itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini gitu ya, dengan liku-liku perjalanannya tentu dari masa ke masa ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan tentunya dari segi program, kemudian kualitas para pendidik gitu ya, para ustadz-ustadzahnya, karena tentu membutuhkan SDM ustadzah ya, ustadz maksud kami. Ya, ini baru ustadz ya. Ustadznya belum. Maksudnya ustadz ini kan luar biasa begitu ya. Dari mereka-mereka khususnya warga Majelis Tafsir Al-Quran yang memang mumpuni, yang mereka keluar ditarik kembali gitu Ustadz ya, untuk menjadi bagian dari Ponpes ini salah satunya. Memang gitu. Ya, ini memang kalau mendirikan pondok itu tidak sederhana. Iya, betul. Jadi dulu kami yang dikirim di Ngontor, kemudian kami pernah mengabdi kalau sebagian di SMP, MTA, sebagian di SMA MTA. Iya, betul. Okay. Kemudian ketika pondok berdiri, ya kami siap berjuang di pondok. Harus gitu. Nah, kemudian kami bahasanya babat alas lah di pondok, mendirikan pondok dari awal. Kami ikut ya bagaimana santri di malam hari kami piket sampai ya malam, kemudian pagi membangunkan. Ini kan semuanya membentuk sunnah. Sunnah itu tradisi ya. Tradisi di pondok bagaimana berjalan dengan baik begitu. Kami mulai dari 2019 awalnya memang dari ini ya, dari majelis semuanya, dari MTA semuanya. Tetapi berjalannya waktu, animo warga untuk menyekolahkan di majelis kita, di pondok kita ini semakin besar, sehingga tentu SDM yang dari majelis tidak cukup. Oh iya, tidak cukup. Akhirnya kami bekerja sama dengan Ngontor untuk minta dikirim tenaga. Nanti dari warga yang pernah di beberapa pondok kami ajak ke majelis, kemudian disatukan, disamakan visi misinya. Nah, ini juga bukan bagian yang sederhana dan tidak mudah untuk menyamakan satu visi misi. Misi majelis, bagaimana majelis ini mau dibawa kemana, atau anak-anak ini dengan kemampuan bahasa Arab yang sudah mudah-mudahan baik begitu, tetapi sesuai dengan visi majelis. Ini ya PR buat kami, dan ini terus kami lakukan begitu. Maka tadi ketika pondok kita itu setara dengan aliyah, ini jangan di aliyah itu berarti umuran SMA ya? Umuran SMA. Umuran SMA. Jadi jangan berharap terlalu sudah seperti ustadz-ustadz yang keren begitu. Ini kan semuanya sedang proses. Betul. Sedang proses. Anak-anak ini juga kami siapkan sebaik-baiknya untuk ketika kuliah itu juga tidak ikut arus yang negatif. Mereka tetap bagaimana jadi pemimpin di kelompoknya, menjadi mungdirul qaum di kelompoknya. Misalnya gini, besok kuliah. Nah, ketika kuliah di satu perguruan tinggi misalnya, kami harapkan jadi penggerak betul di komunitas itu. HMJ misalnya, mereka nanti di HMJ jadi penggerak.
apalagi kalau ya di organisasi gitu itu mereka di BEM jadi, gitu di BEM misalnya mereka jadi penggerak. Ya, betul. Atau bahkan ketika sampai ke Timur Tengah di sana mereka jadi penggerak. Nah itu yang kami harapkan tadi jadi mundirul qaum, dan ini sudah kami kondisikan di pondok, dibiasakan mereka menggerakkan satu dengan yang lain. Kelas 4 mulai diberi tugas untuk bisa menggerakkan bawahnya gitu di bawahnya. Nanti di satu organisasi kelompok kecil di olahraga mereka yang ngurus, mereka bisa menggerakkan. Kemudian nanti yang kelas 5 itu mulai diberi tugas ke mudabiran. Mudabir itu ngurus asrama begitu. Tentu tidak dilepaskan. Kami ada pertemuan yang intensif dan berjenjang begitu untuk mendidikkan mereka. Jadi kelas 5 sebagai santri, sekaligus sebagai pendidik bawahnya, angkatan bawahnya gitu ya. Angkatan bawahnya sebagai pendidik itu maksudnya diajari untuk menjadi pendidik, diajari untuk menjadi pemimpin, diajari untuk menjadi mundirul qaum tadi, pencerah untuk anggota-anggota yang di bawahnya. Tentu di sana nanti ada konflik. Ada problem banyak sekali, dan itu mesti kami selesaikan. Kami bantu menyelesaikan, tidak ini urusan kamu, tidak, mesti kami didik, mesti kami arahkan, mesti kami dampingi, itu yang penting gitu kan. Dan ada konflik itu menjadi hal biasa dan memang harus terjadi seperti itu, dan itu sebagai wadah untuk mendidik tadi gitu. Ini kalau sudut pandangnya sama begitu antara orang tua dengan kami yang di pondok ini, kami senang. Orang tua itu paham bahwa nanti di pondok itu akan ada konflik. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Nanti akan ada problem. Problem itu untuk mendewasakan anak-anaknya mereka sendiri begitu. Mereka suatu saat kan di masyarakat mesti akan dapat problem. Nah itu sudah terbiasa di pondok menyelesaikan problem. Jadi memang pendidikannya di situ gitu. Ada sebagian orang tua, wah ketika di pondok anakku kok gini ya, anakku gini. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan dan harus disinkronkan gitu pemahaman ketika memasukkan ke pondok ya memang harus semacam itu. Biarlah ini menjadi bagian dari pendidikan anak-anak kita di sana. Maka kami harapkan orang tua itu percaya ke pondok, bahwa anak-anaknya tidak sedang ditelantarkan. Anak-anaknya tidak sedang dibiarkan, tetapi anaknya sedang dididik, anaknya sedang diarahkan, anaknya sedang dibina, anaknya sedang ditumbuh kembangkan untuk jadi generasi yang lebih kuat begitu. Itu kawah canda di mukanya kan begitu. Ketika nanti sebelum terjun ke dunia langsung gitu kan. Nanti ketika ke masyarakat atau mungkin pada saat kuliah misalkan bergabung dengan orang-orang yang tentu kalau masa kuliah kan berbeda-beda gitu ya. Artinya bisa mewarnai, bukan terwarnai gitu kan. Nanti kalau terwarnai, wah ini gimana gitu kan. Dan ini sebenarnya majelis dengan SMA MTA, majelis dengan SMP MTA juga sama. Filosofinya jangan sampai terwarnai menjadi warna. Tetapi yang berbeda di pondok kami membekali itu. Kami membekali mulai dari kelas 4 itu berarti kelas 1 SMA itu sudah kami bekali untuk mereka mampu mewarnai, walaupun ini juga kita tidak mudah ya, namanya kondisi dunia sudah relatif sudah luar biasa seperti ini. Kemudian kalau di Ponpes MTA ini sendiri, memang program yang ditawarkan dari secara bahasanya akademik itu atau bagaimana ya? Akademik itu hanya KMI saja, maksudnya apa saja begitu Sat? Jadi kalau di pondok ini kan masa studinya 6 tahun. Masa studi catatan 6 tahun. Jadi kami tidak menyelenggarakan pendidikan yang hanya 3 tahun. 3 tahun, misalnya 3 tahun itu kan kalau di luar kan, karena lulusan SD kan 3 tahun SMP. Kalau di pondok itu ada namanya SPM Wusto, sebenarnya Satuan Pendidikanmu adalah Wusto. Kemudian dilanjutkan SPM adalah Ulia, itu tingkat SMA. Tetapi program di KMI yang kita ngadopsi ke Gontor itu tidak mengenal 3 tahun, tetapi 6 tahun. Kenapa? Karena 3 tahun mereka dapatnya ya bahasanya magel gitu, nanggung gitu. Tidak bisa sesuai harapan. Yang 6 tahun saja itu ini masih kurang masih kadang tidak sesuai harapan gitu. Maka ini sudah ada penelitian dan sudah diuji cobakan di sana. Ketika 3 tahun seperti apa, maka diambil keputusan ya 6 tahun bagi lulusan yang SD. Jadi nanti 6 tahun itu setara lulusan aliyah.
atau berarti SMA, langsung gitu ya. Tidak putus di tengah jalan. Ketika putus 3 tahun dapat ijazah enggak, kami hanya memberikan surat keterangan. Oh gitu. Jadi tidak dapat ijazah. Kenapa? Kami harapannya 6 tahun. Sehingga dari 6 tahun itu visi, misi, tujuan dari pondok pesantren MTA itu bisa terrealisasi begitu. Itu bagi yang lulusan SD. Tahun ini kami membuka lulusan SMP. Oh, maksudnya langsung SMP, ini ya, yang setelah SMP? Bahkan ke atasnya. Jadi bagi lulusan SMP atau lulusan SMA, bahkan lulusan perguruan tinggi, itu bisa ngambil program intensif. Program intensif ini minimal lulusan SMP. Oh, minimal. Jadi. Masa studinya 4 tahun. Oh, 4 tahun. Kalau tadi yang lulusan SD masa studinya 6 tahun. 6 tahun. Kalau yang lulusan SMP dan seterusnya masa studinya 4 tahun. Orang kemudian berpikir, lah kalau gitu kan nanti anak saya beda ini lulusannya dengan temennya gitu kan. Kalau SMP nanti 3 tahun, bahkan nanti ada masa tambahan 1 tahun pengabdian. Jadi 5 tahun bagi lulusan SMP tadi. 4 tahun masa studi, 1 tahun masa pengabdian. Itu bukan studi, dia jadi ustadz nanti. Yang lulusan SD juga sama, 6 tahun, 1 tahun jadi ustadz pengabdian. Pengabdian bisa di mana saja, nanti bisa di unit pendidikan atau bahkan ke radio seperti ini. Anak-anak kami punya beberapa kelompok itu punya broadcast bagus gitu. Jadi mereka dengan Mas Miftah ini ya nanti bisa dilihat Mas Miftah kesana ini anak-anak seperti apa. Nanti suatu saat kemarin anak ingin ke radio TV, oke nanti suatu saat kita ke sana gitu. Oh, boleh dong, boleh sekali. Sama ini nanti bisa dilihat anak-anak seperti apa. Walaupun tadi lulusan atau setara SMA atau SMP ya. Artinya Mas Miftah jangan melihat ini sudah profesional, ini sedang belajar. Sedang belajar, semuanya memang sedang belajar tadi gitu. Berarti memang ini asal ya, ketika nanti lulus, maksudnya lulus 6 tahun, kalau yang dari SD tadi 6 tahun, betul. Kemudian ditambah masa pengabdian 1 tahun. Dan minimal. Untuk masa pengabdian ini memang pilihan dari mereka sendiri atau bagaimana ini? Nanti kami yang menentukan. Oh, tetap ada yang menentukan. Ada pilihan. Oh, ada pilihan. Cuman yang menentukan nanti tetap dari pondok. Oh, gitu. Termasuk juga dari yang lulusan SMP masuk atau lulusan SMA juga masuk. Ini nanti penempatannya apakah juga sama atau berbeda? Karena kan kalau dari rentang usia kan berbeda nih, Ustaz. Ya, kalau secara asrama nanti berbeda. Kelasnya tentu berbeda. Kelasnya namanya nanti kelas intensif. Kalau bahasa Arabnya Al-Fasl At-Taksifi, kelas intensif, program intensif. Jadi program intensif itu yang SMP itu sudah dapat fisika, kemudian dapat SMP belum ada fisika ya, ada fisika, ada biologi, kemudian yang umum di SMP itu tidak kami ajarkan. Kami cukup mereka dapat di SMP. Jadi satu tahun pertama dan tahun kedua itu mereka khusus belajar tentang bahasa Arab dan diniyah, tentang dirasa Islami. Oh gitu. Itu selama 2 tahun. Nah, nanti jadi urutannya gini, yang dari SMP kelas 1 naik langsung ke kelas 3. 3-nya 3 intensif namanya. Kelas 1-nya 1 intensif. Nanti dari kelas 3 langsung naik ke kelas 5. Kelas 5 itu kelas 2 SMA. Jadi pelajaran yang di SMP tidak dipelajari, nanti pelajaran yang di SMA kelas 1 itu kita percepat. Sehingga mereka langsung bisa naik ke kelas 2 SMA. Nah, ketika kelas 2 SMA nanti ketemu yang dari SD tadi. Berarti mereka tahun ke-5. Oh, berarti menjadi hampir sama. Kalau sama. yang dari SD, tapi yang kelas 6 atau kelas 5 gitu nggih. Nanti hampir sama ketemu di situ. Dan ini mulai buka tahun ini. Jadi nanti kita tanggal 2 ya. 2 Desember sampai 7 Desember itu ada ini ya, mulai pendaftaran online. Kemudian tanggal 12
sampai 20 Desember itu tes lisan dan wawancara. Oh, tes lisan wawancara. Dan ini berlaku sama aja, yang intensif sama yang reguler dari kelas SD itu. Nanti sama. Oh, sama aja. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga ya. Tadi sebelum masuk ke sini ada pertanyaan, lah Ustadz, nanti kan rugi itu Ustadz. Rugi waktu itu. Anak-anak selisih waktu dengan yang di luar gitu. Coba nanti termasuk Mas Miftah dilihat. Lulusan SMA sama ini saya contohkan ya, lulusan tahun 2020 SMA. Ketika sekarang kuliah tahun 2024 ini kan mestinya sudah selesai nih. Harusnya. Ada nggak apa semuanya selesai juga? Nah, tidak juga. Tidak. Tergantung masing-masing orang gitu. Dan ketika lulus SMA nggak kelihatan nanti, itu baru lulus kuliahnya, belum nanti ketika terjun di masyarakat. Selisih 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun itu nggak terlihat. Nggak terlihat. Maka tadi orang tua jangan khawatir, tetapi ini memang harus disamakan persepsi dengan anak. Kamu nanti terlambat 1 tahun itu nggak akan terlihat ketika sudah kuliah gitu. Ketika apalagi sudah terjun di masyarakat itu nggak akan terlihat, umur itu nggak terlihat. Nah, kamu kalau di pondok dibekali berbagai macam hal tentang nilai-nilai pondok, tentang karakter dan sebagainya. Kemudian kamu nanti bisa bersikap ketika kuliah. Oke, kuliah terlambat 2 tahun, tetapi ketika nanti berproses di kuliah, apalagi berproses di masyarakat, kamu bisa leading lebih cepat karena bekal yang kamu dapatkan lebih banyak. Tadi mereka lebih matang malah gitu ya. Lebih matang gitu. Mestinya begitu. Ini secara secara perencanaan pondok. Nah, ketika hasil Allahu a'lam. Tentu kami evaluasi terus dan menerus begitu. Dan ini mencoba program ini, dan ini di pondok-pondok yang lain memang ada ya, termasuk di Gontor tadi juga ada semacam ini. Jadi ada program intensif bagi lulusan SMP. Kalau lulusan program reguler bagi lulusan SD. Tapi kalau yang SD misalkan pengen secara kebetulan misalkan begitu ya, harusnya 6 tahun, tapi di tahun ketiga ya ada semacam ya mungkin problem gitulah, orang kerasan, sebenarnya sudah 3 tahun kok nggak kerasan. itu kemudian keluar pengen melanjutkan di luar itu nggak ada ijazahnya sebetulnya. Ya, memang ini yang kadang jadi catatan begitu. Memang kami tidak memberikan ijazah di tahun ketiga. Maka bagi yang mau ke pondok 6 tahun itu betul-betul disampaikan, dipersiapkan bahwa matang-matang. Kamu mau di pondok MTA itu 6 tahun. Kalau 3 tahun jangan di pondok, nanti nggak dapat apa-apa. Mendingan di SMP, kita punya SMP MTA. Kita ada yang kalau mau laju ya di SMP MTA Karanganyar. Kalau yang mau boarding di SMP MTA Gemolong. Itu 3 tahun. Nanti kalau 3 tahun kemudian masuk ke pondok ke kelas 4 bisa enggak? Enggak bisa. Saya jamin bagi lulusan yang tidak pernah mondok masuk kelas 4 enggak bisa. Kenapa? Referensinya sudah kitab gundul semuanya. Walaupun tipis-tipis ya. Kitabnya berbahasa Arab semua. Semuanya berbahasa Arab. Kecuali yang umum ya, misalnya matematika, kemudian bahasa Indonesia tentu tidak berbahasa Arab. Selain itu semuanya sudah berbahasa Arab dan gundul gitu. Kalau kelas 4 itu sudah pakai bahasa Arabnya bahasa Arab kitab gundul itu. Sudah nggak ada sakalnya gitu. Nah, dari SMP tentu nggak akan bisa. Maka ini kalau mau masuk ya tetap tadi lewatnya program intensif dari kelas 1 tadi gitu. Jadi memang harus orang tua merencanakan matang-matang ya, mensekolahkan putranya. Nanti insya Allah juga putrinya pondok juga ada nanti insya Allah. Insya Allah. Kalau putri itu direncanakan tahun 2026-27 ya. Oh, 2026-27 nanti. Berarti tahun depan gini. Tahun depan insya Allah sudah mulai buka untuk putri. Nah, ini berarti masjidnya sudah, kalau di Ahad pagi kan Ahad pagi. Itu sudah kemarin 90% lebih. Hampir jadi ya.
Mudah-mudahan nanti segera jadi, kemudian akan ada pembangunan berikutnya. Ustaz, sebelum kita lanjutkan lagi mendalam nanti tentang PBDB lebih lanjut nanti ya di Ponpes MTA begitu. Kemudian apa saja nanti ya yang ditawarkan, kegiatan-kegiatan apa saja sih juga yang ada di Ponpes begitu ya. Nanti akan kami lanjutkan diskusi kita pendengar di manapun Anda berada. Jangan lupa nanti juga bisa komen di YouTube. Wah, ini di YouTube juga banyak sekali yang komen ini. Nanti coba kita bacakan satu persatu, kita pilah-pilah gitu ya, satu-satu nanti kita akan coba sapa saudara kita semuanya. Kita rehat dulu ya Ustadz, pendengar di manapun Anda berada. Kami rehat dulu, jangan ke mana-mana. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih di program Persisi dan masih bersama dengan beliau Ustadz Nur Khalis Majid LPhilI MPD ya. Beliau adalah Direktur Program KMI di Ponpes MTA. Untuk tema masih tentang Pondok Pesantren MTA menjadi santri untuk membangun negeri. Ini harapan kita bersama begitu ya, turut serta membangun negeri ini dan khususnya tetap menjaga Majelis Tahfiz Al-Quran tetap meluas tentunya. Ustaz, kita lanjutkan lagi nih Ustaz, perbincangan kita tentang kalau ini tentang PBDB-nya ini Ustaz. Nah ini PBDB-nya tadi untuk spill tanggalnya memang selama 1 pekan itu ya Ustaz. Satu pekan ya. Dari awal Desember nanti ini dicatat baik-baik. Untuk pendaftaran semuanya sistem online Ustaz atau bagaimana? Untuk pendaftaran online. Online semua ya. Tes lisan dan wawancara itu online. Tes lisan online nanti ya? Kami akan ngetes baca Al-Quran. Oh, baca Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang mau menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren MTA, baca Qurannya harus lancar. Harus lancar. Di samping lancar harus betul minimal panjang pendeknya. Jadi jangan lancar saja, panjang pendeknya salah. Tidak. Kami karena nanti akan kesulitan. Kami ngajarkan bahasa Arab itu dasarnya adalah mereka bisa membaca Quran dengan baik. Ketika nanti baca Qurannya tidak baik, biasanya gitu, itu akan kesulitan ketika mau belajar bahasa Arab. Maka ini nanti tadi tes lisan itu kami akan nguji paling utama adalah di baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Oh ya. Kemudian di samping itu yang kami coba ingin uji juga adalah ibadah harian itu doa-doa. Doa-doa harian itu. Kemudian kami ingin coba juga nanti cek, kami ingin cross checkkan ketika nanti tanggal 23 Desember. 23 Desember itu ada tes tulis offline. Jadi harus datang ke Ponpes. Ya. Nanti orang tua kami samakan persepsi, santri-santrinya itu ujian, orang tuanya berkumpul dengan kami untuk menyamakan persepsi bahwa santri ini mau dibawa kemana begitu. Itu kami samakan persepsi saat tanggal 23 itu. Nah, tanggal 23 itu materinya adalah imla. Tadi kami ketika tes lisan itu sudah kami coba untuk imla dulu. Nah, ketika tanggal 23 kami cross check-kan, ini benar nggak yang saat di tes lisan dengan tes tulis offline-nya itu sama ndak ya, kira-kira seperti itu. Nah, maka ini yang tanggal 23 ini materinya sudah ada, nanti coba dilihat di oh berarti memang sudah ada ini ya di website Ponpes MTA ya. Oh, okay. Jadi ini bisa menjadi bahan untuk belajar dulu salah satunya gitu ya, untuk persiapan. Jadi nanti ada imla, bahasa Indonesia, matematika itu ujiannya tanggal 23. Kemudian pengumumannya tanggal 28 Desember. Oh, 12 dalam 1 bulan ini berarti ya. Ya, dan 28 Desember itu pengumuman. Kemudian setelah itu daftar ulang sampai tanggal 3 Januari. Nah, ini yang kemarin terkait dengan SMP MTA Gemolong. Ya. Ini kami kan namanya PBDB bersama. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mohon maaf, mestinya kami juga ingin yang daftar ya diterima. Tetapi karena banyak pertimbangan termasuk kuota begitu, tempat dan sebagainya yang terbatas, maka ada yang tidak diterima. Nah, ketika tidak diterima ini bisa langsung ke SMP MTA tanpa membayar
pendaftaran. Langsung daftar ulang. Oh begitu, secara apa ya? Nanti langsung merger gitu aja lah pokoknya. Konfirmasi ke sana. Kemarin kami sudah di Ponpes sudah di Ponpes dan takdir Allah ternyata tidak diterima. Maka kami ingin ke SMP MTA Gemolong saja gitu. Nah, kemudian di SMP nanti tinggal kami ekspor datanya yang tidak diterima ke SMP nanti oh ini ya betul gitu, tinggal daftar ulang. Oh gitu. Jadi ini kesempatan. Artinya kesempatan yang ada di Ponpes ketika memang ternyata masih belum masuk begitu ya. Jadi nanti langsung bisa masuk ke SMP MTA. Ya, gitu karena kemarin kami tadi yang kami sampaikan PPDB bersama salah satunya ini poinnya di SMP juga tanggal sekian ini pendaftaran. Oh gitu nggih. Yang tadi tidak mau mengambil program 6 tahun. Ya ke SMP langsung ini sudah mulai pendaftaran ya. Nah, cuman bedanya tadi ketika di pondok tidak diterima bisa langsung daftar ulang ke SMP. Lah SMP kalau ke pondok gimana? Ini tesnya beda. Jadi kalau SMP kemudian ikutnya pondok ya nggak bisa. Maksud saya gini, daftarnya di SMP, waduh nggak jadi. Nanti kami ke pondok nggak bisa, harus ikut tes gitu. Harus ikut tesnya di pondok. Gitu ya. Beda ketika yang di tes di pondok tapi ternyata tidak terima, tapi kalau ke SMP langsung gitu ya. Bedanya begitu. Jadi ke pondok dulu kalau SMA, SMP gitu ya. Kalau SMP dulu terus ke pondok itu yang kesulitan. Kesulitan karena tadi tesnya berbeda. Tesnya beda. Jadi kalau yang di SMP ya di SMP saja, tapi kalau di pondok bisa ke SMP begitu. Karena ya tadi bentuk kerjasama satu lembaga yang gitu, karakternya hampir unik di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, sama-sama boarding school, sama-sama menerima lulusan SD, maka perlu kerjasama. Tanggalnya sama biar ya kita nyaman lah semua gitu. Kemudian untuk persentase per tahun ini bagaimana Ustaz? Artinya dari yang daftar sekian kemudian diterima sekian ini seperti apa Ustaz? Ini juga menjadi pandangan nanti ya ke orang tua begitu untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya putranya tentunya. Maksudnya persentase itu persentase yang daftar ya. Yang daftar. Jadi kalau misalnya gambarnya gini, yang daftar itu misalnya sekitar 300 lah gitu. Kami ngambilnya sekitar 220. Oh gitu. Jadi itu berapa persen itu? Ya, ada berapa persen ya? Sekitar 30-an persen lah, ada, ya, itu tidak diterima atau 25 sampai 30% tidak diterima. Oh gitu. Jadi maka perlu disiapkan. Ya. Saat ada di YouTube komen ini dan ada pertanyaan juga menarik ini, termasuk salah satu kekhawatiran juga orang tua begitu ya. Saya bacakan terlebih dahulu ini, ada dari Madinka gitu. Ustaz, bagaimana pihak pondok menyikapi terhadap isu bullying yang sering menghantui image pondok pesantren di luaran sana, dan apakah Ponpes MTA dipastikan aman terkendali dan dari kejadian itu nih Ustaz? Kalau ini bicara tentang falsafah dulu ya. Ya betul. Falsafah mendidik di pondok itu kita ikut falsafahnya dari Al-Quran. Pola pikirnya dari Al-Quran. Al-mawaddah fil qurba gitu. Dan itu sering disampaikan Al-Ustaz di kajian. Jadi bagaimana santri ini diajak untuk ini loh saudaraku, ini loh keluargaku, dengan kasih sayang begitu. Al-mawaddah fil qurba itu kan kasih sayang dalam kekeluargaan. Kita di Pondok Pesantren MTA itu satu keluarga besar. Satu keluarga besar yang harumun damuhu, harumun maluhu, wa harumun irduhu. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh menjaili, tidak boleh bullying lah gampangannya. Itu tidak boleh, walaupun ya namanya anak itu ada saja. Tentu kami tadi pendekatannya kan pendekatan agama. Bagaimana mereka kita pahamkan bahwa mereka ini satu saudara gitu, saudara Islam. Apalagi sama warga ngaji misalnya. Nah, ini tentu tidak boleh. Tidak boleh ada bullying gitu. Walaupun sekali lagi ya, ini namanya tadi di awal kan sudah ada ya, ada konflik tadi, itu mesti ada gitu. Tetap ada, dan itu justru masa-masa pendewasaan anak ya juga kadang-kadang menjadi di situ. Ada mungkin
anak begitu ya, anak yang mungkin lapor ke orang tuanya, saya tadi gini, mungkin ada yang jahil, tapi sebenarnya mungkin tidak pada saat itu. Tapi pandangan-pandangan orang tua ketika itu langsung menerima itu dikatakan bullying. Sebenarnya mungkin bisa jadi tidak gitu, Ustaz. Betul. Bisa jadi itu ya konfliknya di situ itu. Maka kalau ada apa-apa dikomunikasikan. Jadi kalau orang tua nerima laporan anaknya, cuman tadi kalau tidak percaya dengan pondok itu yang repot. Maka harus percaya dulu bahwa pondok akan menyelesaikan, bahwa pondok akan mendidik. Maka dari rumah juga sama, orang tua ketika menyekolahkan anaknya di pondok itu sama. Maksudnya sama itu gini, jangan sampai di pondok anak ya itu urusan pondok begitu. Nanti di rumah orang tua sekedarnya itu sak-sae gitu. Di rumah itu orang tuanya, bapaknya misalnya itu jarang ke masjid, bapaknya jarang baca Quran, bapaknya tidak mau membersihkan hatinya, ibunya juga sama tidak mau membersihkan hatinya. Maka ini nggak akan klop. Mesti anak kan problem. Tetapi ketika di rumah orang tuanya mencoba tadi hatinya bersih, ngajinya ya seneng, baca Qurannya ya coba rajin begitu. Nanti anak di pondok akan nyetrum gitu. Itu kan kalau teori fisika kan ada fisika kuantum, tidak ada ruang kosong gitu. Maka ini juga nyetrum. Ini betul-betul terjadi dan ini banyak dirasakan orang tua. Ketika orang tuanya prihatin, orang tuanya dalam tanda petik ya ikut mondok tetapi di rumah itu prihatin tadi, itu anaknya biasanya nyaman juga di pondok. Berarti mindset orang tua ini juga penting nih. Iya, ini harus diubah juga bahwa sedang menyekolahkan di pondok ini saya juga ayo mondok bareng-bareng nak, kira-kira gitu. Iya. Nanti anak juga nyaman, oh bapak ibu ya juga di rumah juga prihatin, doakan saya juga, bapak ibu ini mengusahakan rezeki untuk saya belajar di pondok, uang sakunya untuk saya. Ini anak juga bisa mikir nanti akhirnya. Ya itu pelajaran penting ini berarti ya. Iya, maka tadi orang tua ketika ada kata-kata bullying ya tadi harus percaya dulu ke pondok bahwa insya Allah pondok MTA meminimalisir bahkan meniadakan. Mudah-mudahan tidak ada bullying. Ketika ada bullying dan itu di luar kontrol kami, artinya nanti anak lapor itu segera disampaikan ke kami. Nanti nyampaikannya harus ke pondok begitu ya, bukan ke orang lain tapi harus ke pondok. Ini yang penting. Ini harus ada solusi. Gitu. Ini ada apa? Dan orang tua siap diislahkan, siap ditabayunkan, betul nggak? Karena gini yang terjadi, anak itu membesar-besarkan kasus. Misalnya itu kan ini anak sakit. Kemudian Bu, kaki saya yang sakit diinjak, padahal ini nggak nginjak, terinjak atau apa gitu, tapi karena nggak seneng akhirnya membesar-besarkan masalah. Ada juga, tetapi memang kadang-kadang ada betul-betul anak itu baik. Kemudian kondisi tertentu akhirnya ya ada anak ya tadi ya, ada anak yang usil misalnya. Nah ini betul-betul ada konflik ya ada juga. Dan ini segera kami selesaikan ketika ada informasi. Tadi informasinya berjenjang dari teman sendiri, dari mudabir yang kelas 4 atau kelas 5, nanti dari pengurus, itu berjenjang. Mesti nyampaikan ke bagian pengasuhan. Kalau ada problem-problem dan bagian pengasuhan, senantiasa komunikasi dengan yang senior-senior termasuk al-ustadz, dengan bapak-bapak pimpinan begitu. Jadi begitu ya skemanya, mekanismenya ketika memang terjadi. Maka yang menjadi penting adalah mindset orang tua ini. Percayakanlah ketika masukkan ke pondok ya all out 100% percayakan ke pondok begitu ya. Di samping tadi orang tua juga di rumah dalam tanda petik ikut mondok di rumah. Jadi bahasanya ikut prihatin juga gitu ya. Bagaimana ketika kita niatkan anak kita untuk ke pondok gitu. Banyak juga ini saat yang bergabung, ada Mas Gayu, Ustadz banyak yang menanyakan tahun ajaran berapakah untuk pondok putri dibuka. Wah ini tadi ya 1 tahun berikutnya nanti. Jadi tahun besok itu ini kan 2025-26 itu belum, berarti 26-27. Ya 26-27 pasti. Dan biasanya pendaftarannya di tahun 2025 akhir berarti. Ya termasuk berarti besok ya, tahun besok ini 25 akhir berarti ya? Ini kan 2024. Ya. 2024 itu untuk pendaftaran 2025-2026 betul. Lah besok yang putri itu tahun 2025 akhir itu untuk pendaftaran 26-27. Ya betul. Jadi maka nanti di Desember kayak gini, akhir-akhir November
itu biasanya sudah ada info, mulai dibuka. Termasuk nanti kami ke radio seperti ini untuk memberikan untuk disosialisasikan gitu ya. Oh, baik. Demikian ya untuk dipersiapkan begitu. Ada dari Seloko Imo juga menyimak, ini ada Anwar Hadi, kemudian ada Gayuh SDIT MTA Surakarta menyimak juga, alhamdulillah. Kemudian ada Farid, alhamdulillah, Farid Zidan, ada Munahen, rata-rata menyimak ini Ustaz untuk kesempatan pagi hari ini. Tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung ini Ustaz. Barangkali ada pesan yang pengen disampaikan ke para pendengar, para pemirsa YouTube semuanya berkaitan dengan Pondok Pesantren MTA juga. Ajakan untuk PPDB ini di tahun ini Ustaz, monggo. Baik, ini terutama untuk Bapak Ibu yang mau menyekolahkan di Pondok Pesantren MTA, bahwa Pondok Pesantren MTA itu bukan tempat untuk sulapan, bim salah bim, ngubah akhlak, ngubah kepandaian, ngubah kecakapan, baik itu karakter maupun kognitifnya, tetapi sebagai wadah bersama antara orang tua dengan pondok. Maka ketika wadah bersama orang tua dan pondok, orang tua juga harus mempersiapkan dengan baik. Karakter orang tua juga ikut diubah, kemudian kebiasaan yang di rumah misalnya dari sekarang itu sudah dikondisikan. Karena kami mendapatkan orang tua yang perhatian ke anak dari rumah itu sudah terbiasa dalam kebaikan, baca Quran sudah rutin, bahkan sudah lancar. Itu di pondok ya nyaman-nyaman saja gitu. Kami tinggal memoles bahasa Arabnya, memoles tadi kepemimpinannya. Tetapi ketika di rumah ini sudah problem, di pondok ya PR kami banyak sekali. Kami perlu banyak kerjasama dengan orang tua. Maka ketika mau menyekolahkan di pondok, ayo bareng-bareng ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan siapapun yang mendengar radio Persada FM ini, disampaikan kalau mau mondokkan, ayo bareng-bareng memperbaiki diri juga, kira-kira seperti itu. Karena kalau dulu anggapan ada juga begitu Ustaz ya, ketika mondok nih anak itu enggak ke anak gitu. Nah ini yang mindset yang salah. Iya, mindset yang salah gitu kan. Ya mudah-mudahan ini sukses gitu ya Ustaz ya untuk PPDB-nya, dan tentu harapannya adalah santri-santri lulusan dari Pondok MTA ini nanti akan menjadi penerus-penerus dakwah berikutnya tentunya. Amin, ini dalam rangka untuk mempersiapkan itu juga tentunya. Amin, insyaallah. Terima kasih nih Ustaz waktunya pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di lain kesempatan berbagi ilmu lagi nih Ustaz ya, tidak hanya tentang PPDB loh nih Ustaz, nanti banyak materi yang insyaallah perlu dibagikan juga untuk para pendengar semuanya. Selamat beraktivitas kembali nih Ustaz. Langsung balik ke pondok Ninja Ustaz. Insyaallah nanti masih kembali ke pondok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi, Prestasi dan Edukasi pagi hari ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan narasumber yang lainnya yang inspiratif tentunya. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih bersamanya. Ada produser Joko Santoso, Swisserman Anofika Akbar, dan saya Miftahul Firdaus pamit undur diri. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian termasuk perbuatan mulia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.